Baik Bapak Ibu, ini rangkaian pertemuan kita yang keempat dari rencana saya untuk menyampaikan tentang akhir zaman berseri. Jadi kalau Bapak Ibu, ini sudah minggu kelima ya, ini sudah kelima. Jadi masih ingat yang pertama itu ada rapture, ada bema, kemudian ada tribulasi, ada antikris. Nah, rencananya minggu ini saya akan menyelesaikan semua rangkaian ini, tetapi ternyata sepanjang minggu ini saya coba membuat supaya materinya bisa dimampatkan begitu, di-press begitu, ternyata tidak bisa, dan dengan sangat terpaksa saya kemarin memberitahu pada bagian multimedia kita akan perpanjang 1 minggu lagi. Jadi minggu ini kita akan belajar tentang kerajaan 1000 tahun atau milenium, dan minggu depan kita akan bicara tentang Yerusalem baru, tahta putih, dan itu akhir dari segala sesuatunya. Baik Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu bisa memahami tentang konsep ini. Kenapa saya mati-matian berjuang supaya Bapak Ibu mengerti tentang ini, supaya Bapak Ibu punya pengharapan. Bapak Ibu tahu bahwa masa depan saya nanti seperti apa. Bagaimana kehidupan saya nanti setelah dunia ini berakhir? Apa yang akan terjadi dengan dunia ini? Nah, kalau di keyakinan lain dikatakan bahwa kalau nanti masuk surga ketemu bidadari, menjadi pertanyaan buat saya, bagaimana dengan ibu-ibu? Ibu-ibu nggak punya bidadari, maksudnya bidadari ketemu bidadari, begitu kan? Terus apa yang terjadi? Apa yang Bapak Ibu dan saya akan alami di hari akhir nanti? Nah, kita akan bicara bersama-sama tentang tahap yang berikutnya setelah peristiwa tribulasi. Tuhan murka kepada dunia ini banyak sekali. Kemarin ada meterai, ada cawan, ada sangkakala, dan kemudian terakhir cawan. Dunia itu semua porak-poranda karena murka Tuhan. Dan kemudian di akhir masa tribulasi itu Tuhan akan datang kedua kali sampai ke dunia. Nah, jadi Bapak Ibu, kita akan melihat startnya dari mana. Jadi, di akhir cerita ketika tribulasi itu selesai, maka bangsa-bangsa akan berkumpul dan akan terjadi pertempuran antara Tuhan dengan antikris. Mari kita lihat di dalam Wahyu pasal 16, ayat 14 dan 16. Saya akan bacakan ya Bapak Ibu. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja dunia dan untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari akhir, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Ayat 16, lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Jadi kalau Bapak Ibu sering melihat ada film judulnya Harmagedon, itu diambil dari Alkitab, Perang Dunia Ketiga gitu. Tetapi film itu berkata sepertinya kekuatannya sama, jadi berimbang begitu ya, berimbang. Tapi nanti kalau Bapak Ibu lihat di sini setan akan kalah. Jadi kalah dan Tuhan akan menang. Jadi kalau Bapak Ibu lihat kemarin di rapture itu, kita akan ketemu Tuhan di mana? Di awan-awan. Kemudian pesta anak domba itu juga di awan-awan. Bapak Ibu dan saya terima mahkota itu di awan-awan. Reunian dengan orang-orang yang Bapak Ibu cintai, suami, istri, anak, wah semuanya akan ketemu lagi kita itu di awan-awan. Tuhan belum sampai menginjakkan tanah di dunia. Tapi ketika Harmagedon itu terjadi, Tuhan itu menampakkan kakinya di dunia dan terjadilah pertempuran antara antikris dan Tuhan. Yang menang pasti Tuhan. Nah, jadi setelah di awan-awan itulah, waktu Harmagedon itulah Bapak Ibu dan saya akan kembali ke dunia. Gitu. Nah, karena iblis kalah, nanti Bapak Ibu bisa lihat di Wahyu pasal 19 ayat 11 ya. Nah, karena iblis kalah, maka iblis, setan, itu akan diikat selama 1000 tahun. Oke, lihat nanti di Wahyu pasal 20 ayat 3, lalu ia menangkap
naga itu, yakni iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Jadi, setannya kalah dan kemudian diikat selama 1000 tahun. Tuhan ada di dunia ini. Disitulah mulai sebuah pemerintahan yang baru, yaitu pemerintahan yang dipimpin oleh Tuhan Yesus. Jadi bukan lagi sekarang pemimpinnya itu orang dunia, gitu ya, tetapi pemimpinnya adalah Tuhan sendiri. Oke, kenapa seperti ini? Karena itu janji yang Tuhan tuliskan dalam Yesaya pasal 9 ayat 6. Seorang anak telah lahir untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan akan memerintah kita. Dan kalau Bapak Ibu nanti lihat juga di Zakaria pasal 14 ayat 9 itu, maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Jadi akan memerintah di mana? Di bumi. Jadi Yesus akan memerintah di bumi selama 1000 tahun. Kalau begitu keadaan Bapak Ibu seperti apa? Nah, keadaan Bapak Ibu seperti ini. Bapak Ibu keadaannya, Bapak Ibu sudah direktur, Bapak Ibu punya tubuh kemuliaan, Bapak Ibu punya tubuh yang baru. Tubuh yang baru itu seperti apa? Yang pertama, Bapak Ibu, tubuh Bapak Ibu itu sempurna, gitu ya. Dan tidak ada lagi jatuh cinta. Maksudnya Bapak Ibu tidak akan ada kawin dan dikawinkan. Tidak ada pernikahan, tidak ada lagi hubungan seksual di surga. Jadi Bapak Ibu akan punya tubuh yang seperti itu. Lihat di dalam Matius pasal 22 ayat 30. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Jadi pernikahan itu hanya ada di dunia. Setelah Bapak Ibu nanti dirapture, diangkat, dirubah tubuhnya, sudah tidak ada lagi pernikahan. Menjadi pertanyaan tuh, kalau nanti saya lihat istri saya gimana? Wah, ini istri saya bukan. Oh, bayangan saya hanya tahu, oh iya, dia ini dulu pernah jadi istri saya. Oh, kan begitu. Bah kalau udah sudah meninggal terus punya istri lagi gimana Pak? Dua dong istrinya di sana. Kan sudah nggak ada istri lagi kan? Jadi hanya ingat. Oh gitu ya. Jadi menjadi sebuah reuni yang menarik Bapak Ibu di sana. Nah, pertanyaannya adalah begini Bapak Ibu. Waktu nanti Bapak Ibu di kerajaan 1000 tahun itu ngapain Bapak Ibu? Bapak Ibu ngapain kira-kira di kerajaan 1000 tahun itu? Oh, sebelumnya. Terus kemudian tubuhnya tidak punya keluarga di sana, semuanya keluarga. Jadi tidak ada keluarga-keluarga kecil begitu lagi, semuanya keluarga. Terus kemudian Bapak Ibu tidak bisa berdosa lagi. Jadi tubuh itu membuat Bapak Ibu tidak berdosa lagi. Oke. Dan kemudian Bapak Ibu tidak bisa mati lagi. Wah, jadi Bapak Ibu punya tubuh yang kekal. Wah. Jadi tapi jangan ditanya ya, Pak, nanti saya di sana cantik dan tampan tidak? Saya tidak tahu. Karena kemarin waktu di main fellowship sudah dibahas itu. Cantik itu relatif, tampan itu relatif. Gitu kan? Itu. Jadi relatif. Jadi Bapak Ibu sekarang hari ini merasa bahwa wah kok saya kurang cantik, saya kurang tampan. Tenang Bapak Ibu, di surga nanti kita semua pasti akan cantik dan tampan. Kenapa? Karena cantik dan tampan itu relatif. Bapak Ibu ada yang pernah lihat anak Bapak Ibu dan berkata, kamu jelek amat sih? Nggak pernah ada kan? Nggak pernah ada. Bapak Ibu kalau lihat anak Bapak Ibu pasti bilangnya, wih kamu cantik banget, wih kamu ganteng banget. Kenapa? Karena Bapak Ibu nanti akan jadi anak Tuhan, jadi semuanya kan ganteng dan cantik. Nah pertanyaannya apa pekerjaan Bapak Ibu di sana? Kira-kira apa Bapak Ibu pekerjaan Bapak Ibu di sana? Nah ini keren nih Bapak Ibu. Yuk kita buka Wahyu 20 ayat 4. Bapak Ibu harus baca ini. Apa pekerjaan Bapak Ibu? Wahyu 20 ayat 4. Oke, kalau sudah, mari kita baca 1, 2, 3.
Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak menerima tanda pada dahi dan tangannya. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Bapak Ibu dan saya jadi apa? Jadi raja loh Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat, pantas nggak? Lihat Bapak Ibu kanan kiri Bapak Ibu, ini raja loh Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti kalau masuk ke rapture, Bapak Ibu diangkat dan nanti kembali 1000 tahun. Bapak Ibu jadi apa? Wah, ini nggak ada yang yakin ya. Kalau lihat sebelah nih, lu raja. Meyakinkan nggak Bapak Ibu? Itu sebabnya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu jadi raja. Apa yang Bapak Ibu harus siapkan hari ini? Persiapkan diri Bapak Ibu untuk layak menjadi raja. Persiapkan hari ini Bapak Ibu untuk menjadi raja. Karena Bapak Ibu nanti akan jadi raja. Tapi ya saya tahu, nanti di sana pasti nggak akan sombong. Kalau hari ini Bapak Ibu langsung jadi raja mungkin akan berbeda ceritanya. Tetapi ketika nanti di sana, tetapi sekarang Bapak Ibu perlu menyiapkan diri Bapak Ibu. Bapak Ibu akan jadi raja. Tidak hanya raja, mari kita buka 1 Korintus pasal 6 ayat 2 dan 3. 1 Korintus pasal 6 ayat 2 dan 3. Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia, dan jika penghakiman dunia berada di tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi, apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Jadi Bapak Ibu dan saya akan jadi hakim. Wah, milih mana Bapak Ibu? Mau jadi hakim atau jadi raja? Jadi raja, oke. Jadi raja. Ada yang mau jadi hakim, ada yang jadi raja, nanti kita lihat. Mahkota Bapak Ibu, bagaimana pekerjaan Bapak Ibu, Tuhan akan menentukan Bapak Ibu jadi raja atau jadi hakim. Itu sebabnya masa depan Bapak Ibu itu sudah kelihatan. Pasti ada pekerjaan yang Bapak Ibu akan kerjakan nanti di sana. 1000 tahun Bapak Ibu. Bapak Ibu akan memerintah bersama dengan Tuhan. 1000 tahun Bapak Ibu. Jadi kalau sekarang jadi Pak RT ya, belajarlah. Lumayan. Jadi Pak RW puji Tuhan, Pak Camat puji Tuhan, Lurah puji Tuhan. Tapi nanti jangan masuk ke berita ya. Terjadi, nah gitu. Jangan sampai ada berita-berita yang miring. Kenapa? Itu pelatihan Bapak Ibu untuk menyiapkan hidup Bapak Ibu di masa depan. Tidak hanya itu Bapak Ibu. Yuk kita lihat lagi di Wahyu pasal 20 ayat 6. Oke, Wahyu 20 ayat 6 sudah ketemu? Oke, 1, 2, 3. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun. Wah, jadi nggak hanya jadi raja, tapi Bapak Ibu juga bisa jadi imam. Oke, jadi nggak ada yang nganggur Bapak Ibu. Bapak Ibu semuanya akan bekerja di pemerintahan Tuhan. Pertanyaannya adalah kalau begitu, kalau saya jadi raja, rakyatnya siapa Pak? Gitu kan? Yang saya adili siapa? Kira-kira siapa yang akan jadi rakyatnya? Jadi yang jadi rakyatnya itu adalah manusia yang lolos dari tribulasi. Jadi ternyata masih ada sedikit sekali manusia yang bisa lolos dan kemudian dia akan masuk ke dalam masa milenium. Oke, jadi Bapak Ibu dan saya akan memerintah manusia yang lolos dari milenium. Beda nggak kita dengan mereka? Beda. Kenapa beda? Karena mereka masih punya tubuh yang fana seperti Bapak Ibu sekarang miliki. Mereka masih menikah, punya anak,
dan sebagainya. Sementara kita, pemerintah yang sudah ikut memerintah Tuhan, tidak punya tubuh yang seperti itu. Bapak Ibu punya tubuh yang istimewa. Bapak Ibu tidak bisa berdosa. Kalau mereka masih bisa berdosa, masih bisa berdosa. Oke. Tapi karena keadaannya itu luar biasa, Yesaya mencatat bahwa serigala dan kambing bisa berdampingan, nggak gigit-gigitan. Itu. Jadi ada kedamaian yang luar biasa di masa 1000 tahun itu. Jadi ada dua kelompok Bapak Ibu. Ada manusia fana dan ada tubuh kemuliaan. Bapak Ibu bisa lihat ya. Tubuhnya kekal, supranatural, Bapak Ibu dan saya punya tubuh yang luar biasa yang tidak bisa mati. Manusia biasa masih tetap bisa mati. Berarti masih bisa mati di zaman kerajaan ibu. Iya, masih bisa mati. Mari kita lihat di dalam Yesaya 65 ayat 20 Bapak Ibu. Oke, jadi masih bisa mati. Tapi nggak ada keguguran. Wah, berarti kira-kira dalam waktu 1000 tahun ini dunia penuh nggak? Penuh. Habis tadi kan, di mata sudah habis, tapi dalam waktu 1000 tahun penuh. Kenapa? Karena bayinya semuanya lahir, nggak ada yang mati muda gitu ya. Kalau ada orang mati umur 100, itu dibilang mati muda. Bapak Ibu kalau umur 100, kalau sekarang udah tua banget tuh, gitu kan. Besok di zaman 1000 tahun, itu mati muda. Dan dibilang ini, wah kena kutuk dia. Gitu kan. Mati muda kena kutuk. Jadi mungkin umurnya bisa sampai seperti yang di Alkitab zaman-zaman awal, 800, 900, 500. Wah. Bapak Ibu akan memerintah orang-orang yang luar biasa, orang-orang umur panjang. Gitu ya. Jadi kita tidak bisa berdosa. Mereka bisa berdosa, mereka masih bisa berdosa. Orang-orang kenapa bisa berdosa? Karena mereka masih bisa mati. Kenapa masih bisa berdosa? Karena mereka masih punya natur dosa. Kan diturunkan masih dari Adam. Jadi natur dosa masih tetap ada. Free will-nya masih ada. Tapi sekarang mereka lebih enak dong harusnya ya. Karena nggak ada setan kan. Nggak ada yang nyuri lagi. Nggak ada. Jadi kalau mereka mau melakukan sebuah tindakan itu karena apa? Karena keinginan, benar-benar keinginan dari hati nurani. Jadi ternyata manusia itu, Tuhan itu membuat manusia bukan seperti robot. Dia masih tetap dikasih pilihan. Tuhan tidak mau Bapak Ibu menyembah Tuhan itu karena Bapak Ibu takut. Tapi Tuhan mau Bapak Ibu menyembah Tuhan itu karena Bapak Ibu sadar bahwa Tuhan itu layak disembah, layak dihormati, layak ditaati. Tuhan mau secara sadar Bapak Ibu sadar tanpa ada tekanan dari mana-mana, Bapak Ibu mau berkata begini, saya mau datang ke gereja untuk menyembah Tuhan. Bukan berkata begini, saya mau ke gereja supaya saya diberkati Pak. Kalau nanti saya enggak ini saya kena kutuk Pak. Bukan masalah kutuk dan enggak kena kutuk Bapak Ibu. Bapak Ibu harus ke gereja. Karena Bapak Ibu mengasihi Tuhan dan berkata, saya mengasihi Tuhan. Di zaman nanti masih ada orang yang enggak mau menyembah Tuhan, masih ada Bapak Ibu. Di zaman 1000 tahun itu. Walaupun Tuhan sudah jadi rajanya. Itu sebabnya Tuhan berkata, pemerintahnya dia dengan gada besi. Artinya salah itu enggak akan ada lagi pengampunan. Kenapa? Karena Tuhan sudah ada di situ, sudah lihat Tuhan di situ. Oke ya. Nah, bedanya lagi Bapak Ibu dan saya akan jadi pemimpin, hakim dan imam kalau mereka akan jadi rakyat biasa. Bapak Ibu dan saya tidak akan menikah, mereka masih menikah dan melanjutkan umur di bumi ini. Oke. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kenapa masih ada kematian? Karena dosa, keinginan untuk melakukan dosa itu masih ada. Manusia biasa keturunan Adam masih berlangsung sampai hari itu. Itu menunjukkan bahwa Tuhan mau melihat bagaimana Bapak Ibu dan saya, orang-orang waktu itu, dosa itu bukan karena hanya setan, tetapi karena memang keinginan kita untuk melawan Tuhan. Oke, jadi walaupun lingkungannya sempurna, setannya udah dikurung, tapi tetap manusia akan memberontak. Jadi apa sebenarnya tujuan milenium itu diadakan? Kenapa milenium ini diadakan? Yang pertama adalah ini penggenapan janji. Tuhan pernah berjanji kepada orang Israel bahwa kerajaannya akan dipulihkan.
Keturunan Daud akan memerintah sebagai raja. Yesus itu keturunan Daud. Itu sebabnya kenapa saya menganut keyakinan dispensasional, karena janji kepada gereja dan janji kepada Israel itu berbeda. Dan janji kepada Israel digenapi. Milenium penggenapan janji kepada Israel bahwa kerajaannya akan dipulihkan, keturunan Daud akan memerintah. Dan kalau Bapak Ibu lihat bagaimana nanti Tuhan akan memerintah dengan kebijaksanaan yang luar biasa. Bapak Ibu membaca Matius pasal 6 ayat 10 berkata bagaimana? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu terjadi nanti ketika milenium. Dia akan jadi raja. Dan yang terakhir, milenium itu ada supaya Tuhan tidak disalahkan. Manusia tidak lagi bisa berkelit dan berkata, saya jatuh dalam dosa itu karena setan. Kan itu yang dibicarakan tentang si Hawa kan? Ketika Hawa dibilang ini, kamu makan ya? Ini ular ini nih yang membuat saya jatuh. Di zaman inilah tidak bisa disalahkan. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang mengganggu manusia. Manusia memberontak itu karena pilihan pribadi. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu baca, di pasal 20 ayat yang ke-7, itu Wahyu pasal 20 ayat ke-7, jadi setelah milenium ini berakhir, maka untuk terakhir kalinya setan akan dilepaskan. Dan kemudian ternyata masih banyak manusia yang mau ikut setan daripada ikut Tuhan. Itu menunjukkan benar bahwa ternyata manusia punya kehendak bebas yang Tuhan berikan untuk memilih jalan mana yang akan dia pakai, jalan mana yang akan pilih. Karena pertanyaannya adalah, apa yang Bapak Ibu dan saya perlu lakukan? Yang pertama, Bapak Ibu dan saya punya pengharapan. Betul ya Bapak Ibu ya? Bapak Ibu punya pengharapan nih. Kalau hari ini Bapak Ibu melihat dunia kacau, kita harusnya berdoa untuk Nigeria. Banyak orang Kristen dibunuh di sana. Rasanya kok Tuhan diam saja, Tuhan nggak bela gitu ya. Bapak Ibu di Indonesia juga iya sama. Kenapa di Indonesia juga persekusi itu masih mau ibadah diganggu, mau buat gereja dilarang. Kenapa keadaan seperti ini? Tuhannya di mana? Kok Tuhan diam saja? Tenang Bapak Ibu, kita tunggu waktunya. Ada pengharapan buat Bapak Ibu bahwa semuanya ini nanti akan tergantikan dengan keadilan karena Kristus akan bertahta dan menjadi raja atas dunia ini. Jadi kalau kita tahu kita akan punya pengharapan, ending kita itu sesuatu yang bagus, apa yang Bapak Ibu dan saya akan kerjakan? Duduk-duduk santai saja menikmati segala sesuatu yang Tuhan berikan, atau Bapak Ibu hari ini sedang menyiapkan diri Bapak Ibu untuk masuk masa kekekalan. Saya tidak akan bosan untuk menyampaikan ini Bapak Ibu, karena saya ingin Bapak Ibu siap ketika nanti Tuhan datang. Bapak Ibu nggak berkata begini, ya Tuhan saya belum siap Tuhan, masih banyak yang saya belum mengerjakan. Nah Bapak Ibu ngapain aja kalau nggak ngerjain gitu. Ayo, udah tinggalin. Bapak Ibu hidup hanya 70, 80 tahun, 90, 100 tahun lah paling lama begitu. Kenapa Bapak Ibu menyia-nyiakan hidup yang 100 tahun itu dengan hal-hal yang tidak benar? Yuk tinggalin itu karena Bapak Ibu akan menuju kekekalan ini. Bapak Ibu akan jadi raja. Bapak Ibu akan jadi hakim. Bapak Ibu akan jadi imam. Persiapkan diri Bapak Ibu untuk layak, untuk menerima segala sesuatu yang Tuhan akan percayakan dalam hidup Bapak Ibu. Jadi yang sekarang Tuhan percayakan buat Bapak Ibu itu kira-kira perkara besar atau perkara kecil? Perkara besar atau perkara kecil? Perkara kecil kan Bapak Ibu? Bapak Ibu dikasih keluarga kecil, dikasih pekerjaan kecil gitu kan? Betul nggak? Dibandingkan dengan kekekalan nanti di 1000 tahun Bapak Ibu akan jadi apa? Jadi raja. Perkara besar nggak itu jadi raja? Ada yang pernah jadi raja di sini? Belum kan?
Bapak Ibu kalau Bapak Ibu jadi direktur di sebuah perusahaan, terus Bapak Ibu punya karyawan 1.000 gitu. Cepat putih nggak rambutnya? Saya ingat saya punya om, omnya Hana gitu. Jadi kakaknya dia itu rambutnya masih hitam semua ya. Tapi yang satu ini karena dia pimpinan di sebuah perusahaan, putih semua. Saya bilang, om rambutnya putih semua. Meeting terus tiap hari saya. Jadi ya begini, cepat putih rambut saya. Jadi banyak pikiran harus dikerjakan. Itu baru sebuah perusahaan, 1.000, 2.000. Kalau Bapak Ibu nanti mengepalai sebuah daerah dengan 200.000 orang, gimana Bapak Ibu? Membuat surat resign, Tuhan, resign, nggak kuat Tuhan. Ini orangnya badung-badung ini, gitu ya. Wah, di sana aja tuh, di sana kayaknya enak-enak di sana. Saya di sini, Bapak Ibu. Inilah saatnya untuk Bapak Ibu belajar menjadi orang yang bertanggung jawab dengan perkara kecil yang Tuhan sedang titipkan buat Bapak Ibu. Mengajari anak Bapak Ibu, bawahan Bapak Ibu, menghormati atasan, melakukan pekerjaan dengan baik. Ini pekerjaan kecil yang Tuhan percayakan buat Bapak Ibu dan saya. Karena satu kali kelak Bapak Ibu akan dapat apa? Perkara. Oke. Jadi jangan sampai nanti waktu pas Bapak Ibu dikasih perkara besar, Bapak Ibu bilang begini, waduh gimana caranya ya? Tenang Bapak Ibu, masih bisa telepon-teleponan kita kan? Ini ada masalah ini gimana ini? Wah, jadi masih kita bisa berdiskusi bersama, tidak. Sepertinya mungkin nanti kita bisa langsung ketemu dengan Tuhan dan ngobrol. Ini bagaimana caranya mengatasi masalah-masalah yang akan dihadapi di dalam kerajaan 1.000 tahun. Masalahnya akan besar. Tapi Bapak Ibu punya kekuatan yang jauh lebih besar dari hari ini. Pengharapan Bapak Ibu tidak akan sia-sia. Itu sebabnya Bapak Ibu, sebagai penutup, mari kita buka Matius 25 ayat 21. Apakah Bapak Ibu sama dengan saya? Ketika nanti kita menghadap Tuhan dan Tuhan berkata seperti yang dikatakan ini, baik sekali hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dengan perkara apa Bapak Ibu? Perkara kecil. Dan engkau akan menerima perkara yang besar. Kerajaan 1.000 tahun, itu akan memberi Bapak Ibu perkara yang besar, tanggung jawab yang besar. Pengharapan Bapak Ibu tidak sia-sia. Mungkin hari ini Bapak Ibu tidak punya keadilan. Mungkin hari ini Bapak Ibu merasa disakiti, tersakiti. Merasa sesuatu tidak enak. Segala sesuatunya Tuhan kenapa nggak balas ya? Tuhan kenapa nggak tolong saya? Kenapa, dan banyak pertanyaan. Tetapi ini perkara kecil yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu setia dengan perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar. Jadi lihat kanan kiri Bapak Ibu. Sudah dilihat kanan kiri Bapak Ibu? Itu calon raja loh Bapak Ibu. Oke, jadi Bapak Ibu semua akan jadi raja. Bapak Ibu lihat kanan kiri Bapak Ibu, mereka adalah calon-calon raja, penguasa-penguasa di kerajaan 1.000 tahun. Jadi kalau hari ini tindakan Bapak Ibu dan saya yang tidak mencerminkan itu, Bapak Ibu boleh senggol kanan kirinya. Ya jadi baik, karena kamu calon raja. Ya jadi baik, kamu jadi calon imam. Ya jadi baik, karena kamu calon hakim. Jadi ingat Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sedang duduk di kantor, menghadapi banyak pekerjaan, dan teman mulai berkata begini, yuk, melakukan sesuatu kecurangan, tanam di hati Bapak Ibu dan berkata, ini perkara kecil yang Tuhan sedang titipkan dalam hidup saya. Saya akan terima perkara besar yang harus saya pegang. Saya akan menerima perkara besar, saya akan jadi pemimpin nanti di satu kali kelak. Di kerajaan 1.000 tahun, saya akan memerintah bersama Tuhan saya. Jadi kalau ada teman keluarga, teman kantor yang berkata, yuk kita melakukan kecurangan. Bapak Ibu berkata, saya sedang menyiapkan diri saya untuk menjadi pemimpin masa depan. Karena saya akan masuk dalam kerajaan 1.000 tahun. Bagaimana kalau seandainya nanti Tuhan bilang begini, ya kamu nggak bisa dipercaya. Maaf ya, besok kamu jadi Pak RT saja. Gimana Bapak Ibu? Gak apa-apa lah Pak, lumayan Pak RT Pak.
Padahal teman-temannya jadi raja. Dia jadi Pak RT, kenapa? Ya dulu dia enggak melakukan pekerjaannya dengan baik dan setia. Bapak Ibu, ya benahi hidup Bapak Ibu. Masanya tinggal sebentar lagi, Tuhan akan datang. Jangan sia-siakan hidup Bapak Ibu. Minggu depan, di akhir seri ini, kita akan melihat tempat tinggal kita yang permanen. Ini tempat tinggalnya nggak permanen, karena ini 1000 tahun kemudian Tuhan akan merubahnya menjadi Yerusalem baru. Seperti apa Yerusalem baru? Apa yang akan Bapak Ibu kerjakan di sana? Dan berapa lama Bapak Ibu tinggal di sana? Bagaimana kelangsungan hidup orang-orang yang ada di kerajaan 1000 tahun tadi? Kita akan jawab di minggu depan. Jadi minggu depan kita akan masih masuk seri yang ini.